saudara, kita berjumpa lagi dengan Gospel and Prayer. Oleh sebab itu hari ini kita akan memuji terlebih dahulu dan kita menyembah kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Glory, syukur, glory, haleluya, glory, syukur Tuhan, haleluya, glory, syukur Tuhan, glory, haleluya, glory, syukur, glory, haleluya, glory. Tiada habis-habisnya kami memuji Engkau ya Tuhan. Kiranya turunkan kuasa kasih-Mu kepada setiap kami. Biar belas kasihan-Mu turun kepada setiap kami yang membutuhkan belayan kasih Tuhan, yang membutuhkan kasih sayang Tuhan, yang membutuhkan firman dan kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani hidup-hidup sampai berjumpa dengan Engkau. Kau memberkati setiap kami yang hadir, yang mendengarkan saat ini. Apapun pergumulan mereka ya Tuhan, karena di dunia tidak ada satupun yang tidak bergumul. Tetapi Engkau Allah yang baik, memberikan yang terbaik kepada kami. Yesus, firman-Mu, Roh Kudus pun Kau berikan kepada kami. Surga pun Kau sajikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap saudara kami, Tuhan yang kehilangan banyak hal, pekerjaan, ekonominya, mungkin mata pencarian dan apapun juga, bahkan mungkin kesehatannya, kebahagiaan dan harapannya, Tuhan Engkau memberikan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yakobus, pasal 1 ayat 17 sampai dengan 20. Kita baca satu ayat demi satu ayat dahulu. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sekali lagi saya bacakan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jangan sampai di tengah kehidupan kita, saudara, kita ini nanti seperti Ayub berkata, bukankah kita ini hanya menerima yang baik dari Allah, sedangkan yang buruk kita tidak mau terima? Karena saat itu memang Ayub tidak mengetahuinya, bahwa ujian yang dihadapinya itu bukan Allah yang memberikannya, tetapi iblis. Sehingga kalau kita melihat dalam kitab Ayub pasal 42,
Ayub baru mengerti. Sehingga dia berkata, di dalam debu dan abu, aku mencabut perkataanku. Artinya dia tidak menuduh Allah lagi. Saudara, mungkin hal-hal yang buruk yang kita alami, itu kejadian di dunia ini seperti itu. Mungkin karena kelalaian kesalahan kita. Mungkin karena situasi, mungkin karena kondisi cuaca, mungkin karena kebijaksanaan dari organisasi atau pemerintah setempat, sehingga membuat perubahan cuaca dan sebagainya. Atau ada sesuatu yang dikerjakan, sehingga timbul ada sesuatu yang salah, sehingga timbullah mungkin banjir atau hal-hal yang lain. Kita tidak bisa lagi menuduh Tuhan, karena Tuhan memberikan yang terbaik. Coba kita lihat matahari. Pernahkah matahari itu datangnya berlambat-lambat? Pernahkah dia tenggelamnya lebih cepat? Tidak. Tuhan cuma memberikan tepat waktunya semua. Mungkin hanya manusia saja. Mungkin hanya keadaan kondisi cuaca yang kerap kali menutupinya. Oleh sebab itu, Tuhan selalu memberi yang baik kepada kita. Dikatakan setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datang dari Allah, yang di atas itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Jangan lagi berkeluh kesah. Apapun yang kita hadapi, kesulitan, tantangan, jangan menyalahkan Tuhan dan jangan menyalahkan orang lain. Mari kita melihatnya dengan kacamata iman kita. Bahwa setiap masalah itu diizinkan Allah, bukan Allah yang membuat, diizinkan Allah. Supaya kita sadar kita manusia, kita terbatas, kita butuh Tuhan. Dengan masalah itulah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui masalah itulah kita mulai mencari Tuhan. Jikalau tidak ada masalah di dunia ini, mungkin manusia akan lupa dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan jahat memberikan masalah, tidak. Tetapi justru manusia itu, ketika pemberian yang baik, dia melupakan Allah. Sehingga dia berbuat sesukanya. Dan itulah kemudian masalah terjadi, baru mereka ingat kepada Tuhan. Dengan melalui masalah itu, kita lebih mengenal diri kita. Kita lebih mengenal juga Tuhan. Kita lebih membaca, mendalami firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sulit seperti pandemi ini, mungkin saudara tertular karena anak, suami, atau teman. Jangan lagi salahkan mereka yang datang menularinya, karena mereka juga tidak sengaja. Tetapi terima itu dengan ucapan syukur. Karena itulah dalam segi kehidupan saling pengaruh dan mempengaruhi, sebab dan akibatnya. Tetapi percayalah, ada Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita kena masalah itu, kita harus tabah, harus kuat. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Apa artinya di sini? Ketika masalah itu terjadi, obat boleh kita minum, vitamin kita boleh minum, kita boleh cari dokter yang terbaik. Tetapi kalau hati kita, tubuh kita, pikiran kita kacau, stres, depresi, maka itu semuanya juga tidak berfungsi sebaik-sebaiknya. Tetapi jikalau hati kita, pikiran kita, hidup kita sejahtera, kita bersyukur, kita bergembira, kita mulai memuji Tuhan, kita membaca firman Tuhan, saudara, terus kita punya semangat untuk hidup, untuk mengatasi ini. Maka saya percaya obat-obatan yang sederhana pun dia akan menjadi manjur. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Bukankah hidup ini penuh perjuangan? Di dalam perjuangan itu butuh satu semangat. Untuk saudara sembuh, untuk saudara menjadi pulih, ingat itu. Menggerutu saudara menyesal tidak ada gunanya. Yang bisa dilakukan, ya bersyukurlah dan tetap semangat. Mungkin saudara berkata, mudah bicara. Saya juga mengalami walaupun saya tidak kena COVID, saudara. Tetapi kadang-kadang di tengah-tengah pergumulan saya melayani orang-orang yang kena COVID. Saya kirim makanan, saya masak mulai jam 6 pagi.
Saya jam 11 kirim, belum cari vitaminnya. Kadang-kadang mereka mencari obat-obatan di apotek kosong. Saya mesti telepon kiri kanan, jam 3 saya kirim. Saudara, karena begitu lelah, begitu banyak masalah, bukan satu orang yang kita layani. Itu 40 keluarga. Satu keluarga bisa 3 orang. Mesti kirim makanan jadi, mesti pesan. Mesti mendoakan mereka, memberi kekuatan melalui video-video. Kadang-kadang gak kuat, tetapi saudara, saya memuji Tuhan. Sambil memasak, sambil mengirim, saya menyanyi satu lagu, mungkin seperti lagu tadi, berulang-ulang akhirnya bisa menjadi satu hal yang seperti berputar sendiri dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang memberi kekuatan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa dulu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami dimanapun berada. Mungkin mereka sedang terpapar COVID atau sudah dipulihkan, atau sedang dalam pemulihan, atau juga mereka melihat saudaranya yang sakit. Mungkin mereka terkena dampak dari COVID ini, ekonominya, mungkin juga usahanya. Hari ini kami berdoa bahwa segala pemberian yang baik, segala anugerah yang sempurna datang daripada Allah. Sehingga hari ini kami Tuhan belajar supaya kami tidak selalu bersungut-sungut, kami tidak menuduh orang lain dan menyalahkan Tuhan. Tetapi kami belajar Tuhan untuk tetap bergembira. Kami tetap semangat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena Engkau adalah Allah yang baik, selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Kita lihat satu firman lagi, ayat yang ke-18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sekali lagi saya bacakan. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu tingkatan, menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Dia memberikan yang terbaik, bahkan anugerah yang sempurna, sampai kita pun dijadikan anaknya. Anak-anak yang sulung dari segala ciptaan yang ada. Semua ciptaan di dunia ini, saudara, tidak ada yang menyerupai Allah. Hanya kita dijadikan serupa dengan gambarnya. Oleh sebab itu ketika engkau susah, ketika engkau punya masalah, ingat bahwa Allah telah mendandani kita sedemikian rupanya, hingga bentuk-bentuknya menjadi serupa dengan Dia. Mungkin fisik kulit kita berbeda. Mungkin ada sedikit kekurangan dari muka atau ada kecacatan sedikit, mungkin ada. Tetapi hati dan darah kita tetap menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mukanya cantik sekali. Dia dicintai oleh seorang pemuda. Ketika cinta itu ditolak, pemuda itu sakit hati. Kemudian dia cari cairan yang bisa menghancurkan muka dan kulit dan daging. Dia siramkan kepada orang yang dia cintai tapi yang menolak cintanya. Akhirnya apa yang terjadi? Mukanya hancur. Orang yang cantik mukanya hancur. Pertama kita melihat, cinta seseorang itu egois. Cinta seseorang itu buta. Hanya cuma melihat ingin memiliki. Bukan ingin membahagiakan. Tetapi cinta Allah itu berbeda. Dia tidak ingin memiliki, tetapi Dia ingin membahagiakan dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Menjadikan kita menjadi dirinya sendiri. Sehingga kita disebut rumah Allah. Ingat saudara, kecantikan seseorang berubah sekejap. Berubah sekejap. Apa artinya kecantikan? Saudara, itu suatu hari pun usang. Di tengah-tengah umur, mungkin di tengah-tengah terik matahari, di tengah-tengah masalah. Tapi yang pasti, hati kita, darah kita adalah darah Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita pujikan satu pujian. Oh besar, besar anugerahnya
Ya besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerah-Nya. Ya besar, besar kuasa-Nya, tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Sungguh kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, kalau kita merenungkan sesungguhnya sedalam-dalamnya tanpa ada rasa ego, kecewa, sakit hati, kita akan merasakan kasih Allah begitu besar kepada kita. Tetapi kalau kita mulai merasa kekurangan dan kita menghitung kekurangan-kekurangan kita menghitung keinginan-keinginan kita, tapi kita tidak menghitung apa yang kita punya. Kita tidak pernah menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak pernah menghitung apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita menjadi egois, saudara. Akhirnya mulai disitulah kita tidak bisa melihat besar kasih Allah. Tetapi saudara, sebagai anak-anak Allah, ingat, setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Siapa itu? Yesus dari atas diberikan kepada kita. Roh Kudus dari atas diberikan kepada kita. Firman-Nya dari atas diberikan kepada kita. Surga yang di atas diberikan kepada kita. Dan anugerah-anugerah itu diberikan kepada kita. Sehingga kita sebagai anak-anak manusia, oleh pemberian yang sempurna itu, kita disebut anak-anak Allah. Saudara, mari kita merenungkan ini. Jangan lagi melihat kekurangan kita. Jangan melihat apa yang sudah hilang. Jangan cuma melihat dan menghitung apa yang kita inginkan. Coba nikmati apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita melihat orang-orang yang terdampak sakit COVID, mereka yang tersengal-sengal nafasnya, mereka yang berjuang dan mereka berdoa, sebagian besar mereka didengar oleh Tuhan dan disembuhkan. Namun memang sebagian kecil mereka harus kembali ke surga. Namun coba kita melihat hari ini kita bisa bernafas. Kita masih bisa lancar semuanya. Apakah kita mesti perlu dicoba satu hari kurang lebih 3 kali? Ya 1 kali 1 jam kita tersengal-sengal. Sehingga kita sadar hidup ini penting, nafas itu penting. Enggak perlu, karena Allah itu baik. Dia tidak pernah mencobai seperti itu, saudara. Kita lihat dulu kitab Yakobus pasal 1. Ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sekali lagi saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi di sini diajarkan supaya kita lambat untuk berkata-kata, tapi cepat mendengar, dan kita lambat untuk marah. Jangan lagi mengeluarkan kata-kata kita yang salah, saudara. Tetapi mendengarlah. Lihat kita kalau kita mendengar firman Allah, adakah firman itu tidak menjanjikan sesuatu kepada kita?
Adakah firman itu memberi kita ketakutan? Apakah firman itu membuat kita menjadi cemas, khawatir? Bukankah firman memberi pengharapan, memberi kekuatan? Firman memberikan penghiburan, memberikan masa depan, memberikan janji-janji yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lebih baik mendengar firman. Jangan cuma kita berkata-kata, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, itu keluar dari hati kita. Dan kerap kali hati kita dikuasai oleh kesusahan, kekecewaan, mungkin kepahitan, kebencian, iri hati, dan dendam, dan sebagainya. Tapi coba kita mendengar firman Allah, yang bukan dari hati kita, tetapi dari hati Allah. Ketika dia berbicara, maka transferlah hati Allah yang suci, yang damai, penuh kasih dan sukacita, kesabaran, itu datang kepada kita. Sehingga hati kita pelan-pelan amarah, emosi kita, iri hati, kebencian, sakit hati, kecewa, hilang. Muncul satu pengharapan, kekuatan baru. Muncul satu sukacita, damai sejahtera. Dan kita mengasihi, sampai kita bisa mengasihi orang yang membenci kita. Sampai kita bisa mengasihi orang yang merugikan kita. Itu gak main-main. Oleh sebab itu dikatakan, cepatlah mendengar, lambat berkata-kata. Kalau kita melihat sesuatu, jangan cepat kita meresponi omongannya. Jangan cepat mereaksinya. Reaktif itu tidak bagus. Reaktif itu kalau kita disenggol, kita reaktif itu tidak bagus. Kalau proaktif bagus. Kalau reaktif itu dia selalu seperti kalau kita lihat itu anjing yang menyala. Ada orang baku. Tetapi kalau proaktif itu lain. Ketika seseorang keluar keringatnya, kita lihat begitu, kita ingat. Orang ini butuh tisu mungkin. Diambillah, disajikan. Itu proaktif. Memberi, membantu, melihat kesulitan orang lain. Tetapi kalau reaktif itu lain. Saudara, reaktif itu dari perkataan. Proaktif itu dari perbuatan hidup kita yang disajikan. Karena kita mendengar firman. Mari kita tunduk kepala kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, firman-Mu mengajar kepada kami Tuhan. Kami kerap kali salah dalam perkataan kami. Sehingga kami Tuhan banyak mengalami hal yang tidak baik. Kami mengumpat, kami emosi. Kami mengeluarkan kata-kata yang gak bagus. Akhirnya kami harus bertanggung jawab dengan kata-kata itu kepada banyak orang. Engkau mengajar kepada kami supaya kami boleh mendengar. Supaya hati-Mu Tuhan yang mengeluarkan kata-kata firman masuk di dalam hati kami. Supaya hati kami penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, dan kasih. Supaya ada pengharapan, kekuatan, penghiburan, pertolongan, dan masa depan. Bangunkanlah setiap saudara kami saat ini Tuhan. Mereka yang terburuk, mereka yang terus menatapi nasibnya. Mereka yang mungkin menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Mereka terus mengeluarkan kata-kata mereka. Mereka lupa untuk kembali mendengar firman Allah. Mereka mulai marah dengan dirinya sendiri. Mereka marah dengan lingkungannya. Tuhan, mereka marah dengan masa depan kerjaannya semua. Bahkan mungkin marah dengan pendeta dan gereja, bahkan sama Tuhan. Karena apa Tuhan? Karena mereka tidak mendengar kembali firman Allah. Hati mereka dikuasai oleh sakit hati, kebencian, kekecewaan. Hati mereka tidak dikuasai oleh firman-Mu yang penuh dengan kasih dan pengharapan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya kekuatan, kemampuan, dan kemenangan. Haleluya. Amin. Kita baca ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Yakobus 1 ayat ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sekali lagi, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ketika kita mulai marah, pasti kita mengeluarkan sesuatu. Kalau kita lihat di medsos, orang kalau begitu marah, dia tantang, dia pukul, dia siram, dia melawannya sampai 1 jam, sampai dia ngata-ngatain apa saja, berani sekali.
Tetapi setelah 1 hari dia menyesal, dia takut. Akhirnya dipanggil polisi atau pihak yang berwenang. Dia meminta maaf dengan sungguh-sungguh, dia lalai. Saudara, ini kerap kali terjadi. Untung kalau sampai pihak berwenang itu memaafkan. Kalau tidak, dia harus menanggung apa yang dia katakan. Mungkin juga tanpa sadar kita mengatakan sesuatu kata-kata. Dari situ iblis bisa mengambil kata-kata kita. Mungkin sudah berkata, sudah, nggak pelayanan-pelayanan lagi, nggak gereja-gerejaan. Setan bisa ambil, sehingga itu ditangkaplah. Seharusnya saudara harus berkata, sesusah apapun aku, sesulit apapun aku, sesakit hati apapun aku yang aku hadapi dari teman-teman gereja atau sekelilingku, tetapi aku tahu bahwa kasih Allah lebih besar dari semuanya. Sehingga bukan amarah tapi kasih yang keluar. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus kembali kepada firman, kepada Tuhan kembali. Saya ingin supaya saudara dipulihkan. Bukan dengan cara saudara mencari orang-orang minta pertolongan. Tetapi ketika engkau menyadarin betapa kasih Allah yang begitu besar. Betapa engkau melihat Allah yang layak disembah. Allah yang kudus. Allah segala bangsa. Allahmu dan Allahku. Siap menanti mengulurkan tangan bagimu. Siap memberikan hatinya kepada hatimu melalui firman-Nya yang kudus. Haleluya. Kita pujikan satu pujian. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Satu kali lagi kita pujiankan ini. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya, terima kasih. Biar berkat rahmat Allah turun kepadamu, damai sejahtera dari Bapa segala bangsa, Bapa segala roh, Bapa yang baik di dalam putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau sucikan kami. Mari saudara, kita masuk di dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di acara berikutnya. God bless.